أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومه وعمدنا بأسراره amin ya rabbal alamin. Faslun ialah satu fasal fi bayanima, di dalam menjelaskan sesuatu, yahrumu yang haram, isti'maluhu menggunakan ma. Yang dimaksud ma minal awani yakni dari beberapa wadah, wama dan sesuatu yajuzu yang boleh digunakan. Wabada'ah dan penulis muallif musannif memulai tulisannya bil awali dengan yang pertama, yaitu ma yahrumu isti'maluhu minal awani, wadah yang haram dipakai digunakan. Faqala maka muallif musannif berkata, wala yajuzu dan tidak boleh, wala yajuzu dan tidak boleh fi ghairi daruratin di dalam selain darurah, lirajulin bagi seorang laki-laki, awi imra'atin atau perempuan. Apa yang tidak boleh? Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu. Yang dimaksud syai' min awaniz zahabih, yakni dari beberapa wadah emas, wal fiddati dan perak. Tidak boleh tersebut. La fi uklin, tidak boleh digunakan saat makan. Wala fi syurbin, dan tidak boleh digunakan saat minum. Wala ghairihima, dan pada saat selain keduanya, uklin dan syurbin, seperti dipakai untuk wudhu, mandi ataupun menghilangkan najis. Ini tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Mukhatabnya ini, objek hukumnya pada laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Baik jadi tidak boleh lah pokoknya menggunakan sesuatu dari beberapa wadah emas dan perak. Tidak boleh digunakan pada saat makan, masak makan wadahnya emas perak. Minum nggak boleh juga, minum dengan wadah air emas terbuat dari emas ataupun perak. La ghairihima wala ghairihima, dan tidak boleh juga pada hal-hal yang lain seperti untuk digunakan untuk wudhu, mandi, menghilangkan najis. Terus gayungnya itu pakai gayung yang terbuat dari emas dan perak, nggak boleh, haram. Wa kama yahrumu, dan sebagaimana haram, isti'malu ma, menggunakan sesuatu, zukiroh yang disebutkan apa ma, yakni dari beberapa wadah emas dan perak. Yahrumu, maka haram juga ittikhazuhu, mencetak ma, memproduksi ma, min ghairi isti'malin, dari tanpa ada tujuan memakai. Memproduksinya haram fil asohi, menurut pendapat yang sahih, meskipun tujuannya bukan untuk dipakai untuk alat wadah makan dan minum, makanan dan minuman, memproduksinya juga haram. Wa yahrumu, dan haram aidan juga al-ina'u, wadah al-matliyuh yang dipoles bidahabin dengan emas, au fiddatin atau perak. Keharaman tersebut in hasolah, apabila ada hasil, minat tilai, dari polesan tersebut. Apa hasilnya? Syai'un, sesuatu yang berharga, syai'un mutamawwal, biardihi, dengan memanggangkan al-ina alan nari, atas api. Jadi wadah polesan emas ataupun perak itu haram. Haramnya itu kapan? Yaitu di saat polesan tersebut, polesan emas ataupun perak tersebut, perak emas yang dipoleskan tersebut ukurannya banyak ataupun besar.
Cara untuk mengetahui besar kecilnya emas yang dipoleskan ataupun perak yang dipoleskan ya ketika dipanggang di atas api, nanti dilihat lelehannya. Kalau lelehannya itu banyak, ukurannya banyak, itu kalau dibawa ke pasar ya pasti terjual, pasti laku lah. Maka itu haram wadah itu. Kalau lelehannya sedikit, sehingga saking sedikitnya ketika dibawa ke pasar nggak laku, maka nggak jadi haram. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ina'i ghairihima, menggunakan wadah selain zahab dan fiddah, selain yang terbuat dari emas dan perak. Ayu ghairi zahabi, yakni selain emas, wal fiddati dan perak. Minal awani. Wa yajuzu, dan boleh isti'malu ina'i ghairihima, menggunakan wadah selain emas dan perak. Ayu ghairi zahabi, yakni selain emas, wal fiddati dan perak. Minal awani, yakni dari beberapa wadah an-nafisati, yang unik, yang bagus lah. Kaina iya kutin, seperti wadah yang terbuat dari yakut. Boleh asal tidak terbuat dari emas dan perak. Wa yahrumu, dan haram al-ina'u, wadah al-mudabbabuh, yang ditempel bidabbati fiddatin, dengan tempelan perak, kabiratin, yang besar, urfan, menurut uruf, dengan tujuan lizinatin, untuk perhiasan. Haram ada wadah ditempeli perak dengan ukuran besar, peraknya besar menurut uruf, tujuannya lizinatin, untuk hiasan. Haram. Fa in kanat, maka apabila ada tempelannya, kabiratan, ialah besar, lihajatin, karena ada hajat, ada tujuan islah, misalnya tujuan memperbaiki, wadahnya retak, lalu retakannya itu ditempeli tempelan perak, jazah, maka boleh meskipun ukuran peraknya besar, karena ada tujuan ligharadil islah, ada hajat untuk memperbaiki. Tapi kebolehan ini ma'al karohati, disertai dengan hukum makruh. Au saghiratan, atau tempelan peraknya sedikit, urfan, menurut uruf, tapi tujuannya lizinatin, untuk perhiasan, untuk sebagai hiasan, kurihat, maka dimakruhkan. Au lihajatin, atau tempelan peraknya kecil tapi lihajatin, untuk hajat, fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan. Amma dhabbatu zahabing, adapun tempelan emas, fatahrumu, maka haram, apa dhabbatu zahab, mutlakon, dengan mutlak. Kalau tempelan emas ya haram secara mutlak. Kabiratan kanat au saghiratan, ukuran kecil maupun emasnya yang ditempelkan tersebut besar ataupun kecil, haram. Lihajatin au lizinatin, tujuan hajah ataupun tujuan zina, untuk hiasan, haram mutlak, absolut. Kama, sebagaimana pendapat sohaha, yang telah mensahihkanhu terhadap an-Nawawi, Imam Nawawi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.